Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran. Kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nggak salah surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Tetapi jika kamu ingkar atas nikmat Allah, maka azabku sangat pedih. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini, diliput ya? Nggak usah diliput, ini amatiran. Lain ya? Pertama-tama salam hormat kepada PLH, Ketua PTA Jambi yang sama-sama kita muliakan Imam sholat asar di sore hari ini. Bapak-bapak, Ibu Hakim Tinggi yang dihormati dan pejabat-pejabat struktural, fungsional dan jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Terkecuali yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Mengucap syukur ada dengan ucapan lisan, ada dengan hati, ya. Ada dengan amal perbuatan. Ya, sekurang-kurangnya kita mengucapkan alhamdulillah itu dengan lisan alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama kita dalam kesehatan, kemampuan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban sholat asar sore ini dan kegiatan rutin kita seperti biasa. Setidak-tidaknya walaupun penceramahnya amatiran, apa yang disampaikan tidak berbobot, setidak-tidaknya yang berbobot itu kuenya. Kuenya ada warna merah, kemudian salawat dan salam kita serahkan pula buat junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita 100 kali saja bersalawat, maka nilainya akan dibalas dengan 10 kali, dan mudah-mudahan kita diberi syafaat di yaumul akhir. Kemudian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan meninggalkan segala hal-hal yang terlarang dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita memperbaiki akhlak kita, yaitu dari akhlak masrumah ke akhlak karimah, akhlak yang mulia.
Ini bukan pembukaan ini. Ini termasuk isinya. Ya, kita. Ya, sebelum saya mengucapkan salam terakhir, saya sedikit bercerita. Ceritanya begini. Kalau di Jawa itu ada seorang pemanjat, tukang panjat kelapa. Kalau bahasa Padang itu tukang panjat karambia, ya, itu tidak pernah lepas dari kopiah. Walaupun dia memanjat kelapa, kopiahnya tidak tinggal. Pakai kopiah. Kenapa? Ya, kopiah ini apakah lambang Islam, apakah lambang nasional? Ya, ada bermacam-macam ya. Niat orang untuk pakai kopiah ada karena dia botak, dia tutup kepalanya dengan kopiah supaya pakai kan. Salah satunya maka Soekarno, presiden kita itu, coba tengok kalau dia buka ini, kalau dia pakai kopiah di apa? Dia ucap jempol semua, diancung jempol, gagah sekali. Ada juga untuk menghilangkan rambut putih. Yang tukang kerambi ya tadi macam mana? Kenapa dia pakai kopiah? Itu ada duit di sini. Ada duit. Kalau tukang kerambi di tukang panjat kelapa di Jawa itu, kalau dia memanjat kelapa tidak dilepaskannya kopiahnya di bawah, ditaruh di bawah. Kalau berarti ada duit di dalam. Jimat. Bukan jimat, itu duit. Tetapi kalau penceramah kalau dia pakai ini, itu penceramah amatiran. Kalau tanda-tanda penceramah amatiran itu kalau dia buka ini ada konsep misalnya. Ada konsep. Ya. Sebab kalau dia tunjuk jadi khatib sudah ada konsep di situ kan. Setidak-tidaknya konsep khutbah pertama dan khutbah kedua. Itulah perbedaan tukang panjat kerambi dengan nggak kelabu. Ya, saya rasa cukup sekian tidak. Baiklah, jadi kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mertua dari sahabat kita Sandra. Mudah-mudahan almarhumah mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah, diampuni dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan tabah menerima cobaan ketetapan Allah. Mungkin yang sudah melayat tadi terima kasih, dan saya sendiri tidak suka ada unsur ya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kamil dengan anggota-anggotanya sudah mewakili kita semua. Panjang sekali pencerahannya, bentar maka dimana. Jadi ayat yang saya bacakan tadi ini baru isinya berkenaan dengan kegiatan kita tadi pagi, itu upacara peringatan Hari Pahlawan. Jadi pahlawan itu artinya memperjuangkan kemerdekaan. 10 November itu Hari Pahlawan. Ini ditetapkan oleh Kepres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tahun 1959, Kepres nomor 316, tanggal 16 Desember. Jamnya siang 9.
lupa. Tetapi yang jelas tanggal 16 Desember kepastian umur saya waktu itu lebih kurang 2 tahun, tetapi sudah ada siarannya di radio. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka tadi kita memperingatinya, itu menunjukkan kita ini mensyukuri jasa-jasa pahlawan sesuai dengan pidato yang dibacakan oleh PLH Ketua tadi. Jadi pidato Menteri Sosial ya. Nah, ini kita hidup di zaman TikTok ini atau zaman lato-lato, bagaimana kita harus mensyukuri nikmat perjuangan para pahlawan yang tercatat pahlawan nasional itu sekitar 21 orang. Ada yang perempuan, ada yang bapak-bapak. Jadi mereka memperjuangkan kemerdekaan ini adalah tujuannya adalah untuk kita menikmati hidup tenang, bahagia, tanpa penindasan. Itulah tujuannya. Kalau kita kaitkan dengan Palestina, mereka tidak tenang, beribadah tidak tenang. Oleh karena itu kita harus mensyukuri. Kita pedomani, kita teladani para pahlawan kita itu. Ya, kalau kita mensyukuri atau kita meneladani, kita lanjutkan perjuangan mereka, berarti kita termasuk orang yang syukuri. Ada 2 nilai yang dapat kita petik dari perjuangan mereka itu. Yang pertama, nilai istiqomah. Mereka itu istiqomah bagaimanapun beratnya perjuangan dengan persenjataan yang tidak imbang antara meriam, senjata berat, tank, tetap berlawanan dengan bambu runcing, tetapi tetap istiqamah untuk memperjuangkan itu. Jelas tidak seimbang. Ini harus kita ambil contoh. Kita lihat zaman lato-lato atau zaman TikTok sekarang ini. Kita melihat bahwa tidak imbangnya antara aset umat Islam dengan aset kapitalis. Bisnisnya kapitalis dan bisnisnya umat Islam jauh berbeda. Oleh karena ini kita lanjutkan perjuangan ini walaupun tidak imbang. Kita harus memperjuangkan terutama ekonomi syariah, bank-bank syariah, kita supaya bagaimana kita mengimbangi modal-modal kapitalis itu. Ya, ini salah satu perjuangan kita. Dari segi hukum kapitalis, hukum Eropa lebih maju dari hukum Islam. Ini akan kita bahas dalam sesi lain. Kenapa? Itu perlu kita terhadap satu, ya, istiqomah, lanjutkan perjuangan mereka. Dan yang kedua, nilai yang ada. Tadi kita melihat bahwa bisnis kapitalis itu nilainya mahal. Kalau setiap yang mahal itu Yahudi. Ya, ini baru saja saya dapat itu, setiap yang mahal itu Yahudi katanya. Ada yang dulu di situ tadi. Ini asas-asas Yahudi itu. Jadi kalau nilai barang itu mahal, Yahudi itu yang memperjualbelikan itu. Baru saya dapat tadi, walaupun saya nggak menyimak sekitar kalau saya, wah ini hebat mereka diskusinya dalam misalnya masalah kapital. Yang kedua, nilai apa yang kita petik yang bisa kita? Itu keberanian, nilai keberanian. Begitu mereka tidak imbang,
tetapi mereka berani berjuang terus demi generasi sampai generasi kita. Kalau sempat terjadi kita sepertinya Palestina, aduh, kita berbisnis tidak bisa, jangankan berbisnis, nikah pun tidak bisa. Nikah di bawah ya peluru. Ini ada fotonya itu, ya. Nikah di bawah peluru itu. Ya. Oleh karena itu harus ada keberanian kita untuk selalu memperjuangkan, walaupun ya kita lihat perekonomian kita lihat kondisi sosial, harus kita berani memperjuangkan hal tersebut. Bagaimana walaupun berat tantangannya, apalagi zaman sekarang ini ya, zamannya ya kita bilang bahwa zaman sekarang ini zaman yang ya boleh dikatakan mementingkan kelompok sendiri. Oleh karena itu kelompok kita, terutama umat Islam, harus berani memperjuangkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai perjuangan yang dipekikkan oleh Jenderal Sudirman. Allahu Akbar, itu kalimat tauhid. Bagaimanapun saat ini kalimat tauhid, pekikan tauhid Allahu Akbar jangan sampai hilang di corong-corong masjid, corong-corong musola. Ini banyak rintangan. Ya, kita lihat kalau di Jambi mungkin masih aman. Di tempat lain ada yang tidak boleh suaranya keluar. Bahwa motong sapi korban tidak boleh di tempat-tempat ini. Sudah ada ketentuan-ketentuan ini, kita harus berani melawan. Kalau sepanjang sesuai dengan syariat, harus kita berani. Inilah termasuk perjuangan yang diwariskan oleh para pelawan kepada kita. Ini salah satunya antara lain dari perjuangan ini. Mudah-mudahan nilai-nilai perjuangan mereka dapat kita petik, dan mudah-mudahan semua para pahlawan kita ini mendapat syuhada, mati syuhada, dinilai syuhada di tempat Allah pada tempat yang terpuji. Untuk itu mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk para pahlawan kita. Lihasilnya Al-Fatihah. Demikianlah, mudah-mudahan pahala dari Al-Fatihah kita sampai pada para pahlawan yang telah mendahului kita. Inilah ceramah dari penceramah amatiran. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, perjuangan kita saya tambahkan sedikit melewat profesi kita masing-masing. Walaupun kita setidak-tidaknya kita sebagai apa kondisi kita, posisi kita sekarang, kita itu barangkali memperjuangkan integritas, memperjuangkan WBK, WBM, ya pasti WBM itu pasti itu. Ini yang katakan pasti itu ya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.